Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai cara menggunakan Anates. Yang beranggotakan saya sendiri, Novia Rahayu Mansur, serta ada rekan saya, Syifa Nur Ajijah, ada Kusumawati Pertiwi, serta ada Bella Cindy Indriani. Di sini ada 5 subpokok yang akan kami bahas. Di antaranya, pertama, ada mengenal Anates, kedua, jenis program Anates, ketiga, manfaat Anates, keempat, keunggulan dan keterbatasan Anates, serta yang terakhir, cara menggunakan Anates. Kita akan membahas mengenai Anates. Mungkin sebagian orang pernah mendengar kata Anates, bahkan pernah mempelajarinya. Tetapi bisa jadi sebagian orang baru mendengar kata Anates sehingga kata Anates ini sangat asing di telinga. Oleh sebab itu, ayo kita pelajari dan kita kenali apa itu Anates. Anates adalah sebuah program aplikasi komputer untuk menganalisis butir soal. Anates ini dibuat dan diciptakan untuk mempermudah guru dalam menganalisis setiap butir soal yang telah dibuat untuk diujikan kepada siswanya. Bentuk soalnya seperti apa, berbentuk objektif dan juga uraian. Nah, program Anates ini dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Karno, TO, MPD, seorang dosen psikologi di UPI, dan Bapak Yudi Wibisono, ST, seorang konsultan komputer. Lalu, apa fungsinya dari program aplikasi komputer Anates ini? Fungsinya dari software Anates ini sama dengan postingan tentang software Ambuso, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan performa instrumen tes untuk semua mata pelajaran. Anates ini akan mempermudah guru dalam menganalisis setiap butir soal sehingga butir soal ini dapat diuji cobakan kepada siswanya. Nah, program ini sangat bermanfaat selain untuk guru, umumnya juga bagi para pemerhati evaluasi di bidang pendidikan. Ada berapa sih fasilitas yang dimiliki oleh Anates? Nah, di sini ada 2 fasilitas yang dimiliki oleh Anates. Yang pertama, penyekoran data, dan yang kedua, pengolahan data. Di mana penyekoran data meliputi memasukkan skor data hasil tes dan membobot skor data sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan dalam pengolahan data meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan ansor, daya pembeda, tingkat kesungkaran soal, korelasi skor butir soal dengan skor total, kualitas pengecoh, serta rekap analisis butir soal. Jenis program Anates. Bahas mengenai jenis program Anates. Ternyata Anates ini memiliki jenis program juga. Ada 2 jenis program dari Anates. Pertama, Anates pilihan ganda, dan yang kedua, Anates uraian. Mengapa ada Anates pilihan ganda? Sebab sesuai dengan pengertiannya, Anates adalah aplikasi komputer untuk menganalisis butir soal berbentuk objektif dan juga uraian. Ada Anates pilihan ganda sebab bentuk soalnya berupa objektif. Lalu, apa perbedaan dari kedua jenis Anates tersebut? Perbedaannya adalah pada menu Anates uraian tidak ada menu skor dibobot dan menu kualitas pengecoh. Sedangkan pada menu pilihan ganda Anates ini dia memiliki skor dibobot dan menu kualitas pengecoh. Seperti ini. Anates pilihan ganda pada satu soal ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D. Pada 5 pilihan jawaban ada satu jawaban yang sangat mengecoh sehingga siswa akan bingung dalam menjawab setiap soalnya. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari Anates pilihan ganda dan juga Anates uraian. Nah, adapun manfaat Anates. Di sini ada 4 manfaat Anates. Di antaranya, yang pertama untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Yang kedua, memeriksa jawaban benar dan salah secara tepat dan praktis. Yang ketiga, penyekoran dan pemberian bobot. Serta yang keempat, mengetahui reliabilitas kelompok unggul dan ansor dan daya pembeda, tingkat kesukaran korelasi skor butir soal dengan skor total. Jadi manfaat Anates di sini cukup banyak.
dengan Anates kita dapat memeriksa jawaban siswa benar dan salah secara tepat dan praktis. Lalu berikutnya di sini ada keunggulan dari menggunakan aplikasi Anates ini. Yang pertama, dapat digunakan menganalisis butir soal, bentuk uraian, dan pilihan ganda. Tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa dalam satu aplikasi Anates ini ada dua bentuk soal, maupun itu pilihan ganda dan soal uraian. Yang kedua, menganalisis soal pilihan ganda dan uraian dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, perintah program mudah dipahami. Yang keempat, program menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan digunakannya bahasa Indonesia ini, kita sebagai pemula dapat dengan mudah memahami aplikasi ini. Dan yang terakhir, hasil Anates bisa langsung dicetak. Setelah itu, berikutnya ada kelemahan dari aplikasi ini. Yang pertama, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual. Jadi kita tidak bisa langsung secara otomatis memasukkan data. Jadi kita harus secara manual memasukkan satu persatu data ke dalam software ini. Yang kedua, kesalahan pemasukan data akan menurunkan nilainya pada hasil akhir. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam memasukkan data agar nilainya pada hasil akhir tidak turun. Nah, di sini ada cara menggunakan Anates pilihan ganda. Berikut tutorial menggunakan Anates pilihan ganda. Yuk, lihat. Setelah kita membuka aplikasi Anates, bakal muncul seperti ini tampilannya. Selamat berjumpa dengan Anates. Terima kasih Anda telah menggunakan software ini. Nah, di sini ada dilarang memperbanyak atau mengcopy tanpa izin tertulis dari pengembang kecuali Anda menyumbangkan 75.000 per kopi ke masjid atau panti asuhan di mana saja. Jadi kita dilarang untuk mengcopy. Lalu di sini ada jalankan Anates pilihan ganda dan Anates uraian. Langsung saja kita pilihan ganda. Maaf ya teman-teman agak loading. Nah, setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Buat file baru, di sini ada jumlah subjek. Jumlah siswa kita tulis. Misalnya jumlah siswa itu 20 siswa. Lalu ada jumlah butir soal. Kita tulis sebanyak 20 butir. Lalu ada jumlah pilihan ganda atau pilihan jawaban. Kita tulis 4. Jadi abjad A, B, dan C saja. Nah, setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita harus menuliskan nama-namanya dahulu. Nah, kalian bisa skip saja selagi saya menuliskan nama-nama ini. Nama-namanya ditulisnya salah aja ya. Setelah menuliskan nama-nama tadi, lalu di sini langkah berikutnya yaitu menuliskan jawaban dari masing-masing siswa. Yang tadi disebutkan dan dijelaskan bahwa kelemahan dari aplikasi atau software Anates ini harus menginput data secara manual. Jadi kita tulis satu persatu punya jawaban dari setiap siswa. Nah, setelah kunci jawaban ini diperoleh, lalu kita kembali
kembali ke menu utama. Nah, setelah itu penyekoran data, lalu kita isi dulu kunci jawaban, edit data mentah. Nah, lalu kita tulis saja di sini kunci jawaban. Nah, setelah kunci jawaban ini diisi dengan selesai, lalu kita pilih kembali menu utama, penyekoran data. Nah, di sini sudah terlihat ya, mana yang benar berapa dan salah berapa. Dan di sini juga bisa terlihat sangat jelas. Lalu setelah itu kembali ke menu utama, bisa urutkan berdasarkan skor tertinggi atau terendah. Di sini ada rata-ratanya 6,25 dan standar deviasi 2,73. Bisa kembali ke menu utama lalu lihat lagi edit data mentah. Dan di sini hanya ada 20 siswa, lalu bisa kembali lagi ke layar utama atau menu utama. Kita lihat skor dan bobot. Dan di sini bisa terlihat ya siapa yang salah berapa, yang benar berapa, yang tidak menjawab berapa. Bisa juga kita ada itu tuh ganti bobot. Dan diganti bobot ini misalkan soal nomor 1 bobotnya bisa 2, bisa 3, tapi biasanya pilihan ganda itu biasanya berbobot tuh 1 sama semuanya. Lalu bisa lagi pilih ke layar utama, lihat olah semua otomatis. Bisa terlihat di sini dengan jelas skor asli, ada rata-rata, ada simpangan baku, korelasi, reliabilitas. Setelah itu di sini ada kelompok atas, kelompok tengah, daya pembeda, lalu kita ke reliabilitas. Ada reliabilitas tes sekitar 0,77. Kembali lagi kita ke kelompok unggul dan ansor. Di sini terlihat kelompok unggul dan kelompok ansor. Bisa kembali lagi ke menu utama. Setelah itu lihat daya pembeda. Nah, daya pembeda dari masing-masing siswa ini berbeda-beda. Kembali lagi lalu lihat tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini ada yang sukar, sedang, sukar, dan lain sebagainya. Bisa kembali lagi ke menu utama ya. Korelasi skor butir. Nah, terlihat ada signifikan, sangat signifikan, dan tidak signifikan. Biasanya yang tidak signifikan ini harus diganti, baik itu soal maupun pilihan ganda. Kembali lagi. Setelah itu ada kualitas pengecoh. Nah, di sini terlihat tanda merah-merah seperti ini. Seperti A dan B ini ditandai merah dikarenakan soal tersebut atau pilihan ganda tersebut jarang digunakan atau jarang dipilih oleh siswa. Biasanya yang merah-merah ini pilihan gandanya itu harus diganti. Dan yang terakhir ada rekap analisis butir. Setelah semuanya terekap, bisa kita langsung mencetak. Itu saja, mungkin terima kasih, semoga bermanfaat.